Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khawf. Saya menyaksikan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khawf. Fasafafna saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami membuat dua shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh di antara kami dan di antara kiblat. Seperti yang kedua tadi, bagian yang kedua, musuh di bagian hadap kiblat. Kiblat baru musuh, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Maka bertakbirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkabirlah kami semuanya, yaitu shaf yang pertama dan shaf yang kedua. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an, kemudian kami rukuk dan rukuklah sekaliannya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya daripada rukuk. Wa rafa'na jami'an, dan kami mengangkat sekaliannya. Tsumma hadara bi sujudi wa shaful ladzi yalihi, kemudian dia turun ke sujud dan shaf yang mana? Yang seterus Rasulullah SAW. Wa qama shaful mu'akhkharu fi nahril aduwi, sementara shaf yang terakhir, yaitu shaf yang terakhir tadi, berdiri menghadap daripada musuh. Falamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sujud, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sujud, wa qama shaful ladzi yalihi, maka berdirilah shaf yang setelah itu. In hadara shaful mu'akhkhar bisujud, maka sujudlah shaf yang paling akhirnya. Shaf yang paling akhirnya sujud. Wa qamu, kemudian mereka berdiri. Tsumma taqaddama shaful mu'akhkhar, kemudian shaf yang terakhir itu pergi ke depan. Wa ta'akhkhara shaful muqaddam, maka membelakanglah shaf yang yang di akhir, yang di depan. Tsumma raka'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'na jami'an, maka rukuklah kami sekaliannya. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, kemudian kami mengangkatkan kepala kami daripada rukuk. Wa rafa'na jami'an, kemudian kami angkatkan sekaliannya. Tsumma hadara bis sujud, kemudian turunlah dengan sujud. Wa shaful ladzi yalihi, dan shaf yang seterusnya, alladzi kana mu'akhkharan fi rak'atil ula, yang dianya itu adalah di akhir daripada rakaat yang pertama. Faqama shaful mu'akhkharu fi nahril adu, maka berdirilah shaf yang paling akhir tadi untuk menghadap ke musuh. Falamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud wa shafal ladzi yalihi, manakala selesailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan shaf yang setelahnya itu, in hadara shaful mu'akhkharu bis sujud, maka turunlah shaf yang terakhir sekali dengan sujudnya. Fasajadu, maka mereka sujud. Summa sallama sallallahu alaihi wasallam, maka salamlah Rasulullah, karena sudah 2 rakaat bagi Rasulullah SAW. Wa sallamna jami'an, maka salamlah kami sekaliannya. Qala Jabir, kama yasna'u harasakum haula'i bi umaraikum, sebagaimana yang dibuat oleh penjaga kamu ya terhadap pemimpin kamu. Ternyata dahulunya kalau sekiranya ya ada pemimpin yang menjaganya itu sholatnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau pemimpin sholat, yang menjaganya nggak sholat, ditunggu dulu begitu. Ini bid'ah ini. Nah, seperti di Ka'bah ada tukang jaga, kan? Jaga polis. Jadi zaman dahulu tak ada seperti itu. Ka'bah tak perlu dijaga. Ka'bah tidak perlu dijaga. Tapi karena mereka takut nanti Ka'bah itu mereka buat bid'ah macam-macam, kata mereka syirik dan sebagainya. Hatta yang namanya makam Ibrahim sendiri pun mereka buat jaga. Kalau kita cium makam Ibrahim, untuk kita cium kacanya dia pun mereka kata syirik. Mereka betul-betul menjaga tauhid kita. Wadakar Muslim bitamamih, maka menyebutkan Muslim dengan kesempurnaan hadis tersebut. Wadakar Bukhari tarfa minhu, sementara Bukhari cuma menyebutkan sebahagian saja daripada hadis itu. Wa annahu shalla salatul khawf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Jabir bin Abdullah ya salat khawf beserta Rasulullah SAW bil ghazwati sabi'ah, pada ghazwah sabi'ah, wa ghazwati Dzatul Riqa, dan perangan Dzatul Riqa.
Kitabul Janaiz, kitab yang menceritakan tentang kematian jenazah. Jinaiz boleh. Janaiz boleh. Sebagian mengatakan janaiz yang di atas. Jinaiz itu yang mengangkatnya. Jadi al-a'la lil-a'la wa sufla lis-sufla. Nah, al-a'la wa sufla apa itu? Al-a'la lil-a'la wa sufla lis-sufla. Berbaris patah itu untuk mayatnya, berbaris kasrah itu untuk yang mengangkatkan mayat. Nah, tempat terendahnya itu jinaiz dengan janaiz. Jenazah, jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya fi yaumil ladzi mata fi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian daripada Najasyi pada hari yang dia meninggal dunia. Ternyata Najasyi ini adalah seorang raja yang masuk Islam, yang dia sembunyikan keislaman dia. Wa kharaja bihi bilal musalla, kemudian Rasulullah keluar dengan para sahabatnya ke musalla. Fasaffa bihim, dan kemudian mereka melaksanakan shaf, ya, membuat barisan. Wa kabbara arba'an, maka dia bertakbir dengan 4 takbir. Dari hadis ini kita mengetahui yang pertama sekali bolehnya kita membuat pengumuman bagi apabila ada keluarga atau handai taulan meninggal dunia, boleh kita buat pengumuman. Kalau macam kampung kami diketok dulu kentung. Mungkin antum tak lagi kentung lah. Tahu kentung? Apa itu kentung? Kayu yang di apa namanya, dikoyakkan daripada belakang dalamnya itu, dikeluarkan. Itu kentung. Jadi kalau kampung kami ini namanya kampung zaman dulu lagi, kentung. Ada beda kentung solat, ada beda kentung apa? Orang meninggal. Kalau kentung orang meninggal panjang-panjang dia. Jadi kadang-kadang kita nggak kedengaran mikrofon, cuma kita dengarkan saja kentung. Berarti kalau panjang kentung gitu, orang tahu ada meninggal dunia. Nah, di dekat daerah kampung-kampung lain seperti contohnya dekat daerah Mandailing. Itu Serine itu dekat Mandailing, begitu kebanyakan. Kalau kat Mesir pula, kamu kampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dengar kan? Al-mutawaffa ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala, al-hajj, al-marhum, gitu kan? Dengar tu? Di Mesir begitu mereka buat kota-kota. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk, ya, untuk supaya orang menyolati, dah. Tapi kalau untuk bermegah-megah itu tidak boleh. Doa diharamkan sebab ada larangan tentang masalah menyampaikan dan mengetahui, supaya orang mengetahui kematian seorang itu. Maksudnya adalah untuk bermegah-megah. Tapi kalau itu supaya orang kumpul semuanya supaya sholat, tidak mengapa, sebagaimana Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari hadis ini, ya, mereka melaksanakan sholat itu di musolla. Tentang masalah tempat sholat, ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh. Itu mazhab Abu Hanifah. Dia kata tak boleh mensolatkan mayat di masjid. Tapi jamhur ulama, sebagaimana dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, disolatkanlah mayat di dalam masjid. Solatkan mayat dalam masjid. Yang ketiganya, ya, disunatkan kita membuatkan shaf itu 3 shaf. Nah, keempatnya, takbir yang digunakan adalah 4 takbir. Takbir yang keempat apa? Yang pertama kita baca. Takbir yang pertama kita baca apa? Ya. Al-Fatihah. Takbir yang kedua? Salawat. Okey. Takbir yang pertama Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah itu Injil atau Taurat atau Al-Quran? Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran ini untuk siapa? Untuk mayat. Lah, kenapa kita baca Al-Quran untuk mayat? Nggak sampai itu. Bagi orang-orang yang bodoh lah. Yang kata nggak sampai Al-Quran bisa baca, tapi sholatnya pun baca Al-Fatihah juga. Ya. Jadi dalil yang paling kuat mengatakan Al-Quran itu sampai adalah kita sholatkan mayat dengan Al-Fatihah. Paham? Yang kata enggak, doa yang sampai yang lain enggak. Coba tengok yang pertama Al-Fatihah itu Quran, bukan Injil, bukan Taurat. Al-Quran. Kita bacakan untuk apa? Untuk kita hadiahkan kepada mayat kan? Karena sholat itu untuk mayat, pahalanya.
Yang kedua selawat, demikian juga selawat bermanfaat untuk mayat. Yang ketiganya doa juga sebagaimana kamu katakan bermanfaat untuk mayat, kami juga katakan demikian. Apa bedanya? Jadi kalau begitu, apa yang kau baca? 4 takbir apa kau baca? Kalau nggak Al-Fatihah. Nah, kalau dia baca Al-Fatihah juga, kecuali memang dia baca Injil lain dengan kita. Sebab ada orang, ada namanya Syekh Ahmad Nahriti dulu tahun 2004 tahun 2004 dia baca Al-Quran kepada mayat. Tiba-tiba ada Wahabi nak pukul dia. Ya Syekh, jangan baca Al-Quran Syekh, bid'ah haram, katanya gitu. Kemudian Syekh Ahmad tu kata apa? Habis aku nak baca apa lagi, nak baca Taurat sama Injil kah? Marah langsung orang tu terus, ku bunuh kau nanti, katanya gitu. Balian. Karena satu perkara yang pelik kan. Dah keberapa itu? Fawaid dari tadi 4. Yang kelima, masyru'iyah daripada solat ghaib. Jadi mazhab kita Syafi'iyah mengatakan bolehnya melaksanakan bolehnya melaksanakan solat ghaib. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada solat ghaib. Itu sebenarnya katanya Rasulullah nampakkan Najasyi tengok begini. Jadi solatnya bukan solat ghaib. Yalah kalau begitu Rasulullah nampakkan, sahabat-sahabat nampak enggak? Enggak nampak, berarti mereka solat ghaib dong. Ya, kan sahabat enggak seperti sahabat kan seperti Rasul kan. Bolehlah kita katakan, okey, dalil yang kau katakan seperti itu mungkin kami terima walaupun tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Okeylah, Rasulullah nampak Najasyi. Kenapa akan kita mustahilkan Rasulullah nampak Najasyi? Bagaimana Rasulullah tahu enggak ada Facebook, enggak ada surat, enggak ada apa-apa, enggak ada telepon? Rasul tahu, berarti dia tahu nampak. Okey, tak ada masalah. Rasul tahu. Tapi masalah sahabat-sahabat ni nampak kan dia? Tak nampak. Kalau begitu ghaib juga. Sebab yang dikatakan ghaib, maka bangka yang tak nampak kau. Sudah? Faham? Berarti ini dalil yang paling rajih, dalil yang paling kuat adalah apa? Ghaib itu dimustahabunkan. Jangan sempat terjadi perang di Tapanah Ashraf kuliah saya dahulu. Ada doktor dengan murid-murid puak-puak Wahabi ini merangi doktor. Jadi doktor menyolatkan namanya Syekh Yasin. Kenal Syekh Yasin? Syekh Yasin yang ada di Palestin meninggal dunia. Jadi dia ajak orang untuk solat ghaib. Puak-puak Wahabi ribut semuanya. Puak-puak Wahabi ribut semuanya. Jadi mereka kata itu haram, syirik. Apa dia kata? Bid'ah tak ada itu. Dia perang mereka. Kita mesti iktiram lah dengan apa? Dengan kaul orang. Dan kita pun katakan sunnahnya itu gunakan ghaib pun. Ini dalilnya. Ini dalilnya daripada boleh maksudnya daripada solat ghaib. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi. Rasulullah SAW solat atas Najasyi, fakuntu fi shaffi tsani aw tsalis, dan saya berada pada shaf yang kedua atau yang ketiga. Jadi ini cerita daripada Najasyi. Najasyi ini adalah gelaran untuk raja-raja di Ethiopia atau Habsyah, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya dia pada shaf yang kedua atau ketiga, berarti adalah shaf yang ketiga. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur. Di atas kubur maksudnya menyolatkan orang yang meninggal dunia. Ba'da madufina, setelah dia itu dikuburkan. Maka baru alaihi, maka dia bertakbir atasnya arba'an dengan 4 kali. Ini tengok dalil nih, yang tadi 4, yang ini 4 sudah paling kuat 4 lah itu. Ada yang mengatakan 5, atau orang Syiah kata 5. Sudah? Jadi di sini ada 2 perkara yang menunjukkan tentang Rasulullah buat solat di atas kubur. Ya, satu seorang perempuan yang suka membersihkan perkara masjid atau lagi seorang laki-laki. Dan Rasulullah SAW solat di atasnya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, boleh juga kita melaksanakan solat di atasnya dengan syarat kita menghadap kiblat. Kalau di Mesir ini memang paling susah kita untuk melaksanakan solat itu. Kalau dekat kita sana mudah, betul enggak? Kalau kita sana kan kuburan kecil-kecil gitu. Kalau di Mesir ini kita nak buat, Allah, paling susah. Paling susah karena musiknya besar-besar kuburannya begitu dekat kampung-kampung. Kamu mungkin pernah tengok kuburan di sini kan? Udah? Ada yang mengatakan tidak boleh sholat seperti itu, katanya begitu. Itu khusus bagi Rasulullah SAW saja. Kita kata tak seperti itu. Yang buktinya apa?
Buktinya para sahabat juga ikut di belakang. Saya mengatakan macam-macam. Jadi hadis ini dalil tentang masalah seperti itu, dan kita memang selalu kalau ada meninggal orang kita buat paling terakhir terlambat kita solatkan, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathi athwabin biyudin yamaniyah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu dikapankan dengan 3 lapis pakaian kain putih daripada Yaman, terbuat daripada Yaman. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan, hendaklah kamu kafankan mayat kamu dengan pakaian putih. Sunnah hukumnya dengan pakaian putih. Kalau hitam tak mengapa, bukan haram, tapi sunnah hukumnya pakai kain putih. Nah, pernah kamu tengok orang ditutup pakai kain hitam? Pernah kan orang Kristen pakai kain hitam mereka? Tapi tidak haram hukumnya, ya. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada terdapat padanya pakaian dan serban. Jadi Rasulullah tidak menggunakan serban dalam waktu dikuburkan, ya. An Ummi Atiyah Al-Ansari qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kepada kami hina tufiyat ibnatuhu, ketika meninggal anak perempuannya. Dalam riwayatnya itu anak yang meninggal itu adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, maka dia berkata, igsilniha 3 aw 5. Hendaklah kamu mandikan akannya 3 kali atau 5 kali siraman. Dari igsilniha itu fil amar, menunjukkan kepada kita bahwasanya mandikan mayat itu adalah wajib. Mandikan mayat itu hukumnya wajib. Au aktsar min dzalika, atau lebih banyak daripada demikian. In ra'aitunna dzalika, jikalau kamu lihat yang demikian itu, bima'in wasidrin, dengan air dan sidir. Kayu sidir di Mesir ada kayu sidir. Kalau macam kita sana enggak ada pakai kayu sidir, tapi kita gunakan kapur barus. Dari mana kapur barus itu? Tahu dari mana asalnya? Kapur barus itu datangnya daripada barus. Sebab itu dikatakan kapur barus. Nah, malah ada tawa. Kapur barus itu datangnya daripada barus. Barus ini datangnya dari mana? Daripada Barus. Barus itu daerah Sumatera Utara. Tempat awal pertama sekali masuknya Islam. Nanti insyaallah taala kalau sudah pulang nanti ke Indonesia, tidak pergi jalan ke sana boleh. Cuma agak jauh daripada kat rumah saya itu ke Barus, tapi masih daerah Sumatera Utara. Itulah pertama kali tempat Islam datangnya. Sebelum datang ke Malaysia. Ke situ dahulu. Jangan cerita Jawa dah. Sebab Islam lewat dulu datang ke Malaysia daripada ke Jawa. Itulah tempat namanya barus. Sebab orang banyak dulu beli barus. Beli kapur barus daripada barus. Sebab karena dia kapur barus. Belum tahu nggak apa-apa. Nah, ada namanya kampung barus di situ. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan kami jadikan pada akhir siramannya itu dengan air kapur. Au syai'an min kafur, atau suatu air kapur untuk mewangikan. Faida fa'udna fa'adinnani, jika kamu selesai untuk mandikannya, maka izinkan kepada saya atau beri kasih tahu sama saya. Falamma faragna, ketika kami selesai, fa'adannahu, maka kami beritahu kepada beliau setelah kami selesai memandikannya. Fa'atanahu haqwahu, maka dia berikan akan kami kainnya. Wa qala ash'irnaha bihi, adalah ta'ni izarahu, adalah kamu pakaikan akannya, yakni pakaikan pakaian kain dia. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, au sab'an, atau 7. Wa qala ibda'na bimayaminiha, hendaklah kamu mulai dengan kanan-kanannya. Wa mawadi al-udu'i minha, dan tempat-tempat wudu daripadanya. Wa anna Ummi Atiyah qalat wa ja'alna ra'sa 3 qurun, dan kami jadikan rambutnya itu 3 kali gulungan. Rambut perempuan kan panjang-panjang, seperti kita kan dibuat ikat 3 gulungan. Nah, jadi masalahnya sekarang ini kita kumpulkan orang itu dengan kain putih. Kain putihnya tidak berjahit. Tiba-tiba dia keluar daripada kuburan, jadi mak lampir, jadi kuntilanak, kau pakai pakaian. Aneh juga itu ya, di mana dijahitnya itu? Semua hantu pakai baju putih.
An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika seorang laki-laki berdiri di Arafah, idwaqa an rahilatihi, maka tiba-tiba dia jatuh daripada tunggangannya. Enggak tahu kenapa, darah tinggi ke apa, sebab dahulu tidak ada pengetes darah. Nah, bila orang jatuh satu nggak tengoknya ini jalur tinggi ke atau bagaimana, ini tidak ada forensik. Tahu forensik? Tahu forensik tak? Untuk mengamati kenapa dia mati. Entah kena racun kah, entah kena apa kah. Bahwa qasathu au qala fa au qasathu, dan patah lehernya, kena terjatuh lehernya patah. Kalau terjatuh begitu ya tuh, maka hati-hati dah naik unta ni. Saya pun naik unta, Allah, saya takut gila, saya berdoa-doa kali naik unta ni baca ayat kursi dahulu. Bila sampai jatuh kita, ya Allah, kalau jatuh kat situ aja tak apalah. Ni kaki unta tinggi, tapi ini bukan unta, kaki unta lagi, di bawahnya tu jurang. Jurang lah. Kalau sekali jatuh saya memang tak lagi yang namanya hosti ginti. Maka Rasulullah SAW iqsaluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidir. Wa kafinuhu fi thawbihi, dan hendaklah kamu kafankan dia dengan dua pakaian dia. Wala tuhannituhu, dan jangan kamu buatkan dia itu hannat. Hannat ni adalah obat supaya jangan dia rusak. Apa kalau kita katakan? Obat awet. Obat awet muda. Biasanya begini, kadang-kadang juga kita mengirim mayat untuk menyumpah mayat ke sana, kadang-kadang dibuat dengan apa? Dibuat dengan Allah Sayyidina Muhammad, dibanyakkan coklat. Coklat apa coklat? Bukan coklat, apa kopi. Dari sini kalau kita mengirimkan, sebenarnya perlu potong-potong untuk jatuh-jatuh ke apanya. Kalau kita mau mengirimkan secara utuh tubuh tu Malaysia dari Mesir ke Malaysia, ya perlu dibanyakkan aja kopi. Kopi dimasukkan ke kopi itu dalam tubuhnya semuanya, apanya dekat semua tubuhnya itu dimasukkan kopi, beli kopi banyak-banyak. Nah, dimasukkan kopi itu semuanya situ, ditutup, diikat, sudah mandikan dulu asalnya, kemudian turunkan kopi, kemudian diikat, dibawa langsung ke Malaysia, jangan buka-buka lagi. Jadi nggak perlu dibelah-belah ini, supaya dia jangan apa? Supaya dia jangan busuk. Sebab masalahnya sekarang ini perjalanan dari sini ke Malaysia cuma 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu tak membusukkan. Kadang-kadang ada orang ngirimkan mayat 2 hari 3 malam. Gunanya untuk begitu aja nggak busuk dia. Tidak busuk dia dengan adanya apa? Dengan adanya kasih kopi. Pernah dengar pun nggak? Tahu umpamanya kejadian ya, ada orang meninggal mau dikirimkan ke Kuala Lumpur, ke Kelantan, nikah masalah khilaf. Ada yang mengatakan boleh dikirimkan, ada yang mengatakan haram hukumnya. Di mana meninggal itu dikuburkan, kan? Jadi memang keluarga yang tak dikuburkan Kelantan, dia di KL. Jadi dari KL ke KL, tahu? Dari KL dan KL. Bagaimana caranya dikirimkan dari KL ke KL tuh? Satu Kelantan, satu lagi ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke KL tuh dibuat hanat. Hanat yang perlu juga termasuk adalah kopi. Enggak? Jadi dimasukkan dalamnya kopi, sudah masukkan kopi barulah dikirimkan. Itu. Saya belajar pada guru saya, katanya ini mesti buat kopi. Sebab ada pemuda pelajar daripada Mustafawiyah dari Jambi, Provinsi Jambi meninggal dunia. Jadi perlu ditaruh kopi semuanya. Sementara dia kan dah luka-luka. Dikasih kopi semuanya, baru dibawa ke Jambi. Jambi itu daripada Mustafawiyah 3 hari 3 malam. Nah, Jambi di Mustafawiyah 3 hari 3 malam. Itulah. Sebab di Mustafawiyah itu macam-macam dari negara, ada juga di Malaysia juga sekolah situ. Ada daripada Palembang, ada daripada macam-macam negeri atau daripada provinsi. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutupkan kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sungguh-sungguhnya dia itu diangkat atau dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan bertalbiyah, dan menunjukkan dia itu dalam keadaan haji. Karena orang tersebut masih lagi belum selesai Arafahnya. Wa fi riwayat dalam satu riwayat mengatakan wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, dan jangan kau tutup mukanya dan jangan kau tutup apanya? Mukanya dan kepalanya. Qala rahimahullah taala al-waqsu kasul unuq, yaitu patah leher.
Jadi di sini dalil tentang masalah orang-orang yang meninggal dalam ihram, dia tetap dalam keadaan seperti itu dikuburkan, ya, tak ditutupkan kepala dan sebagainya. Sebagai dalilnya nanti seperti bagaimana kita tengok orang yang nanti syahid. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah dan tidak diputuskan atas kami larangan tersebut. Jadi di sini dalil tentang masalah makruhnya perempuan mengikuti jenazah. Adapun sebabnya, ilatnya adalah kerana perempuannya adalah orang-orang yang tak memiliki banyak kesabaran. Ditakutkan sampai ke makam atau ke kuburan nanti menangis dia kata dia. Ya lahwi, ya kharabi, kata dia gitu. Ada tu orang Mesir kau menangis. Dia pergi mereka ke kampung, tengok pergi kampung bertahu. Ya lahwi, begini mereka tu begini ha. Astagfirullahaladzim. Lebih hebat daripada kampung kita lagi. Ya lahwi, katanya. Ya lahwi, pukul-pukul aja terus tu apa dia koyak-koyak ni. Ya lahwi, ya kharabi, katanya. Pas kita masukkan tu mesti ada ya kharabi. Itu tidak boleh, itu kebuatan daripada orang jahiliyah. Itu banyak saya saksikan orang-orang Mesir buat seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, laisa minna man syaqal jiyub wa darabal qudur. Tidak golongan kami orang yang mengkoyak-koyak poketnya, bajunya, dan orang yang memukul pipi buat begini. Itu dilarang buat begini. Ngapain gini-gini? Sudah menyanyi kah? Kata begitu. Antum mungkin belum pernah tengok, ya. Pernah tengok pula? Macam gitu gayanya. Pergilah ke kampung-kampung, nampak sendiri macam mana. Ya kharabi, katanya. Kepanaskan masih itu kan nyanyi, bukan kepanasan. Tapi kena waktu di situ ada orang melarang yang pukul-pukul pipi, jadi dia buat begini, paksa gini-gini dia. Nah, itulah. Kampung kita lain kan? Oh suamiku begitu nah. Kenapa kau cepat tinggalkan aku, katanya begitu. Kalau di daerah Karo, orang Karo daerah dekat dengan Medan sikit. Orang Karo ni pula kalau mau meninggal itu dikasih hadiah untuk supaya nangis mereka semuanya. Sambil nangis sambil mentortor namanya. Kata gini. Itu orang Karo. Siapa yang paling kuat nangisnya paling banyak dapatnya. Saya kan main-main, itu ada Karo. Ada apa? Karo, kalau nggak percaya pergi ke sana. Bila ada orang mati mereka begitu. Makin kuat nasinya makin banyak. Maka ada yang nggak mampu nangis itu bawa mereka bawang, tonyok mata supaya keluar air mata. Mereka bahkan mengatakan kalau ada kematian, kalau sekiranya yang datang itu tak menangis, itu aib sekali, tak menghargai mereka. Sampai begitu. Itu kematian satu benda yang biasa, tahu enggak? Kamu mati, saya mati. Saya mati, kamu mati. Tapi yang permasalahannya mungkin kamu untuk awal, saya akhir. Atau sebaliknya. Saya belakangan, kamu awal. Enggak. Jangan takutkan kematian. Walam yu'zam. Jadi bukan diharamkan karena lam yu'zam kalimatnya, ya. Mereka perempuan pergi ini ikut di belakang mayat boleh, tapi bukan boleh begitu saja, makruh hukumnya, enggak. Tapi dengan syarat tertutup auratnya dan terjaga. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Hendaklah kamu cepatkan jenazah tersebut dikuburkan, fa inna in taqu salihatan. Asalnya takunu, kena ada in itu apa syartiyah menjazamkan campak kampanya nunnya, kemudian tempat wawnya lagi. Fa inna in taqu salihatan, jikalau sekiranya mayat itu atau jenazah itu yang baik dia, fa khairun tuqaddimunha ilaih, maka satu kebaikan yang telah kamu dahulukan atau kamu sajikan kepadanya. Wa in taqu siwa dzalika, jikalau sekiranya dia bukan seperti itu, maksudnya orang jahat, basyarun tada'unahu ala anziqabikum, maka kejahatan atau keburukan yang kamu letakkan di atas apa? Di atas pundak kamu. Jadi disunahkan kita mempercepat, ya, mempercepatkan. Bagaimana masalahnya sekarang nih? Kalau seorang laki-laki meninggal dunia atas pembunuhan, sementara sekarang perlu ada namanya tasrih. Apa tasrih? Ada forensik yang ingin melihat kenapa dia meninggal. Kalau macam begitu tak mengapalah, ya, karena mungkin dengan adanya seperti itu akan ketahuan siapa yang membunuhnya.
Dah tergantung juga kepada ahli warisnya dah. Kata tak perlu lagi lah sebab saya tengok kasihan nanti itu dipotong-potong lagi disayat apa-apa. Karena Fransi kan begitu. Apa penyebab hati dia dipotong, dibelah apa semuanya. Udah. Jadi tengoklah keadaan ya kalau memang diperlukan. Contohnya pembunuhan terjadi sampai 20 orang. Emang perlu diforensik, nggak perlu pun walinya minta izin diforensik supaya mengetahui siapa pembunuhan itu, supaya jangan kejadian lagi siapa nak bunuh ke 21-nya. Betul nggak? Sebab sekarang ini banyak pembunuhan berantai, banyak pembunuhan berantai. Maksudnya apa itu pembunuhan berantai? Bukan orang itu berantai ini dah. Maksud pembunuhan berantai terus lagi satu demi satu. Seperti umpama kejadian di Asyir, itu perlu ya di kampak, ya diketak kepalanya, itu perlu dipotong orang yang gitu, dikampak juga kepalanya. Menurut kisos, Mesir jatuhnya Husni Mubarak makin teruk. Saya tengok ahli Mesir, Abang ini saya kenal surah marah. Dia kata orang Mansuah driver tu minta 5 geneh. Ternyata mahal sangat dah tu 5 geneh. Kita kasih 5 geneh, ternyata dia kata 5 geneh itu satu orang. Oh, saya kata orang Mesir ni setelah Husni Mubarak jatuh memang tak ada langsung harga dirinya, tak ada langsung perasaan. Dia marah, dia kata ni negara kami, kau nak buat apa? Aku pun tak suka dengan kau, kata macam-macam. Tengok susah sekarang Mesir dah. Hati-hati antum semuanya dengan diri antum dah, jangan sempat nanti tinggal nama. Masuk ke paper cari berita telah meninggal seorang pelajar yang begini. Jangan sempat begitu, jaga diri antum, jangan pergi bawa duit banyak-banyak. Kalau dapat duit banyak-banyak tu pergi bawa ke kami saja ke Zawazik. Hati-hati dengan diri anda. Baca ayat kursi mau ke mana-mana. Baca ayat kursi jangan mau ke mana-mana. Baca dengan jelas, dengan pasti. Jangan baca ayat kursi. Kalau dibaca begitu memang kena lah. An Samurah bin Jundub qala sallaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nafasiha faqama fi wasatiha. Aku berdiri di belakang Rasulullah SAW atas seorang perempuan yang meninggal dunia ketika waktu nifasnya setelah melahirkan itu. Dan Rasulullah berdiri di mana? Di pertengahannya. Mana pertengahannya? Nih pinggang. Kenapa di pinggang di sini? Karena untuk menutupi orang belakang supaya jangan nampak pinggangnya. Kalau laki-laki di mana kita berdiri? Di kepala. Ada kitab-kitab Jawi yang kita rasa salah. Jangan nampakkan sangat kita baca kitab Jawi ini dah. Kadang-kadang banyak salah. Ada kitab Jawi dia mereka buat kalau laki-laki kepalanya pergi ke kiri. Jadi berdirinya di kepala. Kalau perempuan kanan, berdirinya di mana? Di bagian pinggang. Itu salah. Salah daripada Rasulullah pun salah dan sebagainya. Sudah? Jadi kalau begitu kita mesti buat. Macam saya pulang baru ini, saya meninggal orang tua saya buatkan, letakkan kepalanya ke kanan, kemudian saya solat berdiri di bagian kepalanya. Udah. Kemudian sebagai orang bertanya, bukankah dalam kitab begini? Kita apa kau baca-bacalah sini, aku kasihkan kita Arab lagi. Itu asalnya. Itu asalnya kitab Syafi'iyah, itu semuanya kitab Syafi'iyah itu asalnya bahasa Arab. Paham? Jadi kepalanya itu buktinya, dalil yang paling kuat. Rasulullah solatkan siapa? Solatkan orang dalam kubur. Kalau ada seorang orang dalam kubur, bukan laki-laki. Saya katakan tadi kan ada laki-laki dan perempuan. Jadi di mana Rasulullah SAW berdiri? Di kepalanya. Sudah. Kepala laki-laki yang dikuburkan dalam kuburan itu di mana? Dipindahkan dulu ke kiri. Dikorek, dipindahkan ke kiri supaya disolatkan. Enggak kan? Berarti kepalanya ke kanan kan gitu. Itu salah satu kesalahan dalam kitab Melayu. Dan kitab Jawi. Paham? Jadi kalau perempuan kita tengah-tengah, yang laki-laki itu di kepala, berdiri kita di bagian kepalanya. Sudah? Baru kita katakan as-salata jami'ah. Salata nasabkan. Baru Allahu Akbar 4 kali dah. Yang kedua kalinya bagi siapa-siapa yang belum pernah jadi imam atau belum pernah sholat jenazah, hati-hati. Di sini kan kita nggak sering sholat jenazah. Takut nanti bilang Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar. Hati-hati dah. Hati-hati. Karena kita sering tidak melaksanakan sholat jenazah. Kalau kita selalu melaksanakan sholat jenazah, kita mungkin ini
Bukannya dia tak tahu, cuma terlupa. Nah, rukuk dia pergi. An Abi Musa Abdullah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala barik abna saliqati wal haliqati wasyaqati. Qala rahimahullah as-saliqatu allati tarfa'u sautaha indal musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas tangan. Tak tahu menahu lah kita kata, lepas tangan daripada orang yang suka berteriak ketika datangnya musibah. Ya Allah, ya kharabi. Benar gitu. Tengok tu orang mati. Saya waktu sakit tahun 2011 di bulan 12. Sakit 2011 bulan 12 di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Allahumma shalli ala Muhammad Qasar Ain. Tiba sebelah saya itu ada orang meninggal dunia. Memang darah berkecai semuanya darah. Tak tahu kenapa dia itu entahkah pinggang atau apa meninggal dunia. Saya nampak lagi. Yang sebelah tu enggak dapat saya tidur. Tak dapat saya tidur malam tu sampai pagi menangis terus. Ya kharabi. Ya apa? Saya kata tenang, saya baca kasihkan Quran apa semua juga tentang dia. Lepas tu, ya Rahwi katanya lagi. Terkejut saya buatnya. Itu tak boleh itu. Rasulullah baik daripada orang seperti itu. Nah, bukannya bagus suaranya itu. Kadang-kadang kita tengok orang Mesir pelik lah. Mati suaminya dia menjerit. Kemudian bercerai pun menjerit dia. Semua benda menjerit. Satu aja cara kalau kita tengok dia enggak dalam keadaan kesedihan. Kata gitu. Itulah. Itu berarti senang lah itu. Senang. Cuba bayangkan kalau mati suaminya di bawahnya. Oh, itu bahaya itu. Mati semua di bawah gitu. Itu asal tu bid'ah lah. Karena ingin cari apa? Istri yang suami yang baru. Perangai itu sama dengan orang Saudi, sama je tak jauh beda. Saudi ke Syam ke sama perangai itu. So saya pergi ke Mesir, ke Mekah, saya tengok mereka ada acara, mereka buat pakai begitu juga. Saya ni sekarang di Mesir ke di Mekah. Di Mekah saya gini-gini ke pipi saya. Kau betul mimpi ke tak mimpi? Ternyata memang di Mekah ada juga orang buat begitu. Cuma tidak ada joget-joget seperti Mesir sini ya. Kemudian wal haliqat, dan orang-orang yang potong cukur rambutnya, perempuan cukur rambut gara-gara apa? Musibah. Wasyaqa, orang yang koyak-koyak rambut, pakaian, koyak-koyak macam-macam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma stakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'd nisa'i kanisatan. Ketika Rasulullah sakit, maka menyebutkanlah sebagian daripada istri Rasulullah SAW akan gereja ra'ainaha bi ardil Habsyah, yang mereka melihat di negeri Habsyah. Salah satu yang melihatnya itu adalah siapa? Ummu Habibah, anak daripada binti Abi Sufyan, yang pergi ke mana? Dia pergi ke Habsyah. Sebab dia ni adalah suaminya meninggal, suaminya itu masuk Kristen, jadi Masehi. Jadi Rasulullah kawinkan nak dia. Ya, siapa yang jadi walinya di sana waktu itu? Yaitu Najasyi. Wa kana Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardul Habasyah. Adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Salamah ini punya suaminya meninggal dalam peperangan, dikawinkan Rasulullah. Jadi ada sebab-sebab kenapa Rasulullah kawin dengan istri-istri yang lainnya. Bukan disebabkan nafsunya, bukan disebabkan syahwatnya. Atata ardul Habsyah, dia mendatangkan negeri Habsyah. Pada qarata min husniha wa tasawiriha wa tasawufiha, maka yang menyebutkan kebagusan, keelokan daripada gereja dan gambaran-gambaran atau patung-patung yang terdapat di dalamnya. Tengoklah gereja mana yang tak cantik. Apalagi kalau kita tengok gereja yang ada pada di Italia Romawi. Oh, Masya Allah, cantiknya. Tapi apa? Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia angkatkan kepalanya, waqala ulaika idza mata fihimur rajulu salihu banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu apabila meninggal pada mereka itu laki-laki yang soleh, maka mendirikan di atas kuburan mereka itu masjid, tempat mereka di situ, tempat sujudnya mereka. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar, maka kemudian mereka itu merupakan atau menggambarkan padanya gambar-gambar yang ada. Ulaika syarrul khalqi indallah, dan mereka ini adalah orang-orang makhluk yang sangat keji atau jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang Yahudi tidak ada masjid ya, tapi mereka buatkan sujud, tempat sujud mereka.
An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Berkata Rasulullah SAW pada waktu sakitnya yang dianya tidak dapat berdiri lagi daripadanya. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'in masajida, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan daripada nabi-nabi mereka itu tempat solat. Qalat walau la dzalika, jikalau tidak demikian itu, ya, abraza qabrahu ghairu annahu khusyya an yuttakhadha masjidan. Walau la dzalika abraza qabrahu, jikalau tidak demikian itu dikeluarkanlah kuburan Rasulullah SAW, selain bahwasanya ditakutkan orang mengambilkan tempatnya sebagai tempat masjid. Jadi di sinilah orang paham Wahabi mengatakan tak boleh kalau kita sholat di masjid, tak boleh kita di masjid itu ada kuburan, tak boleh kita sholat di situ. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, orang-orang Yahudi menjadikan kuburan tersebut tempat sujudnya mereka, sementara kita tak buatkan seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man darabal hudud wa shaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah tergolong daripada kami orang yang memukulkan pipinya dan mengkoyak-koyakkan poketnya dan berdoa dengan dakwah jahiliyah. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita katakan perkara yang dosa. Tapi tidak sampai mengatakan dia keluar dari agama, ya, benda yang dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida janazata hatta yusalli alaihi, man syahida janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya ya ikut sama dia, jenazah tersebut hatta yusalla alaihi, sehingga dia solat atasnya, falahu qiratun, maka baginya pahala qirat, maka pahala satu qirat. Waman syahidaha hatta tudfana falahu qiratani, maka siapa yang menyaksikannya dan dia solat atasnya kemudian sehingga sehingga dikuburkannya, maka baginya itu dua qirat. Kila wamal qiratani, apakah yang dikatakan dengan dua qirat itu? Qala mislu jabalainil azimaini, seumpama daripada gunung yang besar. Di Malaysia gunung yang terbesar di mana? Kinabalu. Kalau di Indonesia gunung yang tertinggi dan terbesar itu di Puncak Jaya, Irian Jaya. Mana? Puncak Jaya, Irian Jaya. Wali muslimin asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecilnya seperti Uhud. Pernah kamu tengok Uhud? Uhud tak pernah tengok. Uhud itu masjidnya apa? Gunung yang ada di mana? Gunung yang ada di Madinatul Munawwarah. Yang Rasulullah kata, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini adalah gunung yang kami cintai dan dia mencintai kami. Nah, dan Uhud ini termasuk gunung yang ada nanti di surga. Nah, Kitabuz Zakah, bab yang menceritakan tentang masalah zakat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, berkata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, hina ba'athahu ila Yaman, ketika Rasulullah mengantarkan dia atau memutus dia ke Yaman, innaka satati qauman ahli kitab, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, yaitu orang-orang yang beragamakan Nasara. Dari mana datangnya mereka Nasara? Yaman. Orang Arab tak beragamakan Nasara. Oh, mereka dekat dengan Ethiopia, Habsyah. Kan? Sebab itu Habsyah Ethiopia ini banyak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Orang mana itu Mongolia pula, bukan Mongolia apa ya? Daerah sana itu yang perang-perang sekarang ini. Somalia itu banyak Syafi'i dahulunya. Karena sekarang ini banyak Wahabi bergentayangan. Asal mazhabnya itu mazhab Syafi'i. Demikian juga dekat dengan mana? Dekat dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dekat daerah India itu yang paling bawahnya, India bawahnya itu banyak Syafi'i. Sebab dekat dengan Yaman. Apa? Malibaru. Kaidah ji'tahum, apabila kau datang kepada mereka, pad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, maka adalah kau ajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bersaksi dari Tuhan selain Allah. Itu dulu yang pertama kali. Jangan suruh yang lain-lainnya.
wa anna Muhammad Rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa'khbirhum. Jikalau sekiranya mereka itu mentaatkan kamu yang demikian itu, semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, annallah, maka fa'khbirhum, maka adalah kamu kabarkan kepada mereka, annallah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Sesungguhnya Allah SWT telah memerlukan atas mereka itu 5 solat pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Sehari semalam 5 kali solat. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Jikalau sekiranya mereka itu taat dengan kamu atas hal tersebut, fa'khbirhum, maka sampaikan kepada mereka, annallah qad farada alaihim shadaqah, sesungguhnya Allah telah fardukan atas mereka itu sedekah, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Wa innahum ata'u laka bidzalika, kalau mereka taat bagaimana? Fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hatilah kamu dengan lebih-lebihan daripada harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kamu atau bertakwalah kamu dengan dakwah orang, hati-hatilah kamu dengan doanya orang yang dizalimi. Sebab tidak ada di antara orang yang zalimi dengan orang yang apa, dengan doa tersebut maka langsung terkabulkan. Ini Bashar tidak mendoa menzalimi orang. Kalau mereka mendoakan sedang Bashar itu, maka Allah akan mengkabuli doanya itu. Nah, fa inna laysa bainana wa bainallahi hijabun, sesungguhnya tidak ada di antara Allah SWT penutup, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biman duna khamsa awaqin sadaqah wala bima duna khamsin dhawrin sadaqah wala bima duna khamsati awsuqin sadaqah. Dan tidaklah wajib yang mengeluarkan zakat apa yang tidak sampai daripada 5 awak. Apa 5 awak ni? Ya. Apa 5 awak? Ini awak ni adalah belum sampai kepada kumpulan 5 dan bagian daripada apa? Daripada untanya, ya. Ini satu awak itu 40 dirham. Tengok kembali. Satu awak itu ukuran daripada dirhamnya, satu awak 40 dirham. Ya, 40 dirham kali 5. 40 dirham kali 5. Jadi 5 itu satu awak tadi kan berapa? 40 dirham. Jadi 40 dirham kali 5 berarti 200 dirham, ya. 200 dirham. Satu dirham sudah berapa apa sekarang ini? Dirham itu emas. Ya, dirham itu emas. Jadi nasab yang mau dikeluarkan itu ada sebanyak 200 dirham. Berapa dirham? 200 dirham. Kira-kira sekarang ini 200 dirham itu sudah berapa? Sudah berapa ini? Sebabkan satu dirham berapa emasnya? Satu dirham. Satu dirham berapa emas? Kilogram berapa gram emas? Itu kalian tengok dalam Syekh Dr. Ali Jum'ah, ya. Ada situ berapa satu dirham, berapa kali emas. Jadi dikalikan emas tersebut dengan dirham, ya, dengan kalian 200 dirham, baru nanti kira berapa ringgitnya. Setelah dikira berapa ringgitnya itu, apabila sampai uang kita kepada jumlah ringgit tersebut, maka wajiblah dizakatkan. Wala bima duna khamsi dzawdin sadaqah, dan tidaklah wajib mengeluarkan sedekah apabila dia tidak sampai kepada 5 ekor, tidak sampai kepada 5 ekor unta. Wala bima duna khamsati awsuqin sadaqah, dan apabila tidak wajiblah mengeluarkan zakat apabila tidak sampai kepada 5 awsuq. 5 awsuq. Satu awsuq sekitar 60 sa'. Satu awsuq 60 sa'. 60 kali 5 berapa? 60 kali 5 berapa? 300 sa'.
Nah, 300 sok. Satu sok ini 4 mud. Satu sok 4 mud. 4 kali 300 berapa? 4 kali 300 ribu 200. Jadi sekitar 1200 mud. Sekitar 1200 mud. Nah, kalian daripada mud tu tengok kembali nanti ukuran Dr. Ali Jumaah mengatakan berapa mud dari kerajaan mud ulama. Satu mud berapa? Baru dikalikan ya berapa mud dengan 1200 mud. Kalau tidak sampai kepada hal tersebut maka tidak wajib dizakati. Ya, contohnya untanya cuma sampai 4 saja.